Baik Pak Surya, tadi sempat tertunda ya beberapa sektor perbankan yang kemarin terkena aksi jual, hari ini nampaknya ramai-ramai juga sudah mulai diborong kembali dengan rata-rata kenaikan sudah di atas 1%. Tadi Bank Mandiri sudah kita ulas dengan target price 8.000, kemudian Bank BCA sendiri bagaimana nih Pak? Dengan kemarin yang paling besar terkena jualnya oleh investor asing hingga 182,9 miliar rupiah, minusnya 2%. Dan hari ini sudah naik lagi. Untuk Bank BCA bagaimana? BCA itu sebetulnya kan valuasi mungkin ada 4 bank sih memang paling premium ya. Iya. Tapi orang-orang tuh kan suka dengan BCA itu kenapa? Karena misalnya tahun lalu aja kan laba bersih turun cuma 5% ya. Yes. Jadi net interest income juga masih tumbuh tinggi gitu ya, karena mereka bisa menekan cost of fund-nya dengan cukup bagus ya. Betul. Jadi cost of fund mereka tuh sangat rendah ya saat ini ya. Oke. Kasanya juga paling tinggi gitu ya. Jadi orang-orang itu sangat suka dengan BCA. Tapi ya memang valuasi mungkin lebih tinggi ya dibandingkan 3 bank lain ya. Iya, betul. Jadi memang biasanya tiap kali ada terjadi penurunan harga tuh biasanya orang malah tertarik untuk membeli kan. Karena kecenderungannya secara jangka panjang kan BCA ini kan trennya naik gitu ya. Oke. Gitu kira-kira. Baik, dari sisi PBV dibandingkan dengan Bank Mandiri misalnya begitu, seberapa menarik untuk kita koleksi Bank BCA? Ya berarti Mandiri itu kan diskonnya lebih dari 50% ya terhadap BCA gitu ya. Oke. Jadi memang ini cerita yang berbeda ya, karena BCA ini kenapa disukai seperti yang saya utarakan tadi ya. Memang kasa bisa sangat kuat gitu ya. NIM-nya juga terjaga gitu ya. Penurunan kemarin itu lebih kepada karena adanya peningkatan provisi ya. Jadi walaupun OJK memberikan keringanan relaksasi ya. Untuk restrukturisasi itu nggak perlu jadi di bawah call 1 ya. Jadi dianggap tetap call 1, tapi BCA itu tetap memprovisikan ya. Sama dengan bank-bank besar lainnya lah. Jadi itu yang membuat laba bersihnya turun tuh gara-gara itu. Bukan dari performa lainnya sih sebetulnya. Oh, berarti secara kinerja sebenarnya tidak bermasalah begitu ya dari Bank BCA? Ya, betul. Baik, rekomendasi untuk Anda, seberapa jauh juga ini target price yang bisa diberikan untuk Bank BCA? BCA saya masih di atas, terakhir kan 43.000 soalnya ya. Wow. Jadi memang lebih tinggi dari harga sekarang, masih ada upside ya. Iya, menarik sebenarnya berarti ya Big Caps untuk menjadi koleksi untuk paling tidak jangka menengah panjang lah, akhir tahun begitu ya. Baik, itu dia untuk Bank Mandiri BBCA. Selanjutnya tadi disampaikan ada Bank BRI juga yang juga sudah mulai terkena aksi jual pada closing kemarin dan hari ini sudah membalikan arah kembali. Bagaimana ini analisis Anda untuk Bank BRI? Kalau BRI ini kan menariknya itu kan rencana kan ada merger dengan Pegadaian dan PNM ya. Yang memang prosesnya itu masih kita tunggu-tunggu. Yes, masih digodok Pak. Karena mesti lewat RUPS luar biasa juga nantinya kan, itu masih belum kan sampai sekarang. Tapi kalau itu misalnya sudah terjadi, Pegadaian dan PNM ini kan kalau saya bandingkan dengan BRI ya, laba bersih maupun aset itu tuh cukup besar ya, 11% ya, mungkin sampai 15% gitu. Jadi mungkin dengan adanya ini mungkin aset BRI akan menjadi yang terbesar lagi ya, kembali menjadi terbesar lagi. Karena seperti ketahui BRI Syariah itu kan pindah ke Mandiri ya, jadi konsolidasi ke Mandiri. Nah tapi ini ada gantinya nih, yang laba bersihnya juga nggak main-main ya, Pegadaian itu besar laba bersihnya ya. Jadi sangat menarik ini. Oke, lantas bagaimana rekomendasi untuk Bank BRI? Apakah kita juga mengambil posisi buy dulu untuk level-level current price? Ya, target price saya sih masih di atas sekarang ya. Sekarang tuh berapa tuh? 3.000. Karena untuk Bank BRI 4.700. 4.700-an. Nah, target saya tuh 5.300. Oke, 5.300 ya. Baik, itu dia untuk Bank BRI. Masih oke juga nih. Bank BNI bagaimana juga? Sepertinya target price kalau kita cermati saham perbankan meskipun juga dalam beberapa bulan terakhir kenaikannya sudah cukup signifikan, tapi nampaknya masih banyak ruang yang menarik nih untuk melihat bagaimana kenaikan dari saham-saham perbankan begitu ya Pak ya? Betul. Oke, Bank BNI. BNI itu kan menariknya valuasinya undemanding banget ya. Jadi di bawah price book dia ya, sekitar 0,9 kali kan terhadap price book. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tahun lalu itu second half 2020 itu BNI itu mengalami net loss. Karena besarnya provisi ya. Jadi provisinya sangat besar, memang mungkin bersih-bersih ya. Ada manajemen baru juga di sana, sehingga membuat laba bersihnya tertekan banyak gara-gara itu. Tapi sebetulnya net interest income dari BNI ini kan masih tumbuh positif ya, berbeda dengan BRI dan Mandiri ya. Jadi mereka tuh masih bisa menekan cost of fund ya, jadi beban bunganya tuh turunnya cukup lumayan ya.
mirip-mirip BCA gitu ya. Oke. Nah, jadi net interest income mereka tuh sebenarnya tumbuhnya cukup tinggi. Tapi karena biaya provisinya peningkatan sangat besar. Ya. Dan jadi tuh kalau di total value-nya tuh sama dengan Mandiri kurang lebih gitu. Padahal kan kreditnya kan jauh lebih rendah gitu ya. Iya sih. Jadi itu membuat mengalami net loss pada second half. Oke. Jadi full year-nya juga turunnya paling dalam sih di antara 4 big bank. Lebih sih memang karena ada batasan-batasan aturan tadi sebenarnya yang mungkin jadinya ikut menghambat dari kinerja banknya sendiri begitu Pak? Iya, karena provisinya kan besar ya. Orang kan kalau net loss kan nggak suka biasanya kan. Iya, Ya kan? betul. Oke, Bates, bagaimana target price nih lah yang bisa Anda berikan? BNI itu 8.500 target price-nya. 8.500? Iya. Oke, dengan PBV 1,04 kali, ini tentu masih menarik ya untuk dicermati dari sektor perbankan Bank BNI. Baik pilihan investasi, kembali kami serahkan juga untuk pemirsa IDXNL beberapa sektor perbankan, big cap khususnya yang kita bahas pagi ini. Ternyata masih banyak ruang-ruang cuan yang bisa memberikan, paling tidak ini ya kita tahu salah satu energi kenapa banyak sekali investor yang sudah mulai masuk ke pasar modal Indonesia. Apalagi kalau menyasar saham-saham perbankan yang khususnya memang big cap seperti tadi ada Bank Mandiri, BBCA, Bank BRI, kemudian Bank BNI. Baik, Pak Surya dan pemirsa IDXNL, kita akan sampaikan sejumlah informasi menarik lainnya terkait dengan emiten update ini. Pak Surya. Ya, yang pertama pemirsa seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ada Adaro Energi dengan kode saham ADRO yang mempersiapkan persyaratan untuk memperpanjang dari perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara atau PKP 2B di Tabalong, Kalimantan Selatan. Kemudian berikutnya ada Kalbe Farma atau KLBF yang meluncurkan tes diagnostik COVID-19 dengan sampel air liur atau saliva. Dan selanjutnya ada sepatu bata dengan kode saham bata yang diajukan permohonan PKPU oleh mantan karyawannya. Kita akan fokus kepada emiten Adaro terlebih dahulu, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, di mana Adaro ini tengah mempersiapkan persyaratan dari perpanjangan PKP 2B di Tabalong, Kalimantan Selatan. Ya, kinerja pada perdagangan kemarin masih mengalami tekanan ya, minus 1,15% di level 1285, kemudian kinerja dalam 6 bulan terakhir positif 2,8%, kemudian PE ratio 19,8 kali dan market cap-nya mencapai 41 triliun rupiah. Baik.